tuan rumah akan menghadapi Genflix Iron Wolf. Oke, bersama-sama kita pastinya akan langsung menyaksikan, kita pasti akan langsung tetap mengawal. Dan juga pertempuran udah mulai pecah di bagian Little Wondara. Bukan hanya itu aja, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Genflix Iron Wolf. Cewek menggunakan Benedetta, dia nggak pasif mainnya. Dia benar-benar membantu pergerakan dari tim Onyx Esports seperti yang dibilang oleh Profesor KB. Tapi Boots membuka vision, sepertinya Boots nggak mau lebih dalam lagi. Ada informasi yang diberikan shot call sepertinya. Soalnya Boots langsung mundur. Bootsnya langsung mundur, kayaknya itu ada panggilan suruh mundur. Kalau misalnya kalau gue jadi Boots, mungkin beda kasus kali ya. Gue tetap gas gitu, Prof. Iya, makanya nggak masuk ya. Tarik nggak sih, tarik nggak sih? Tarik. Soalnya kelihatan banget pergerakan dari Fredo bakal coba dipaksa kali ini. Fredo masih punya satu bomb yang bakal dipaksakan oleh Boots. Ejector ke arah belakang, ternyata berflop. Hujan Napi, pala bapak kau Hujan Napi berhasil mendapatkan satu buah point kill untuk tim Onyx Esports. Yap, dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx, menghilang sudah tadi 3 orang langsung mundur ke bagian belakang ya. Karena udah nggak kondusif lagi untuk langsung melanjutkan bagaimana sebuah pertempuran di awal-awal menghilangkan satu playernya. Ya kita akan balik lagi nanti melihat bagaimana kelanjutannya. Dan tadi lihat free slide yang cukup baik dari seorang cewek di arah top lane membuat seorang Mars gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dia tinggal nunggu sampai level 4. Ini dia. Dihajar karena seorang cewek. Masih ada Anai dan juga Desi berhasil ke arah belakang. Yoi, masih terkena imun. Yes, belum ada final blow juga ini keluar seorang cewek karena masih level 3 dipasangkan ke arah belakang. Ingat cewek punya execute. Final blow ke arah belakang. Final blow. Execute Israel. Ternyata ceweknya tergeki, dibalikan keadaannya. Execute Israel. Bahkan cuma dipasangkan 1 untuk 1 di arah top lane. Pertukaran yang cukup adil dari tim Onyx dan juga Genflix Iron Wolf. Di arah Turtle. Saat dia berhasil mendapatkan 1 buah bomb Turtle. Keuntungan di mana Onyx kehilangan cewek, tapi dia dapetin Turtle dan juga dapetin Fredo kini. Benar sekali, sementara itu untuk sekarang kita lihat Abyssal Royal langsung nancep di patil aja dengan pedang sebesar itu, ditabrak lapu-lapu ya. Sekarang menghilang sudah, sementara lelenya nggak kena. Menghilang dan bahkan 1 poin tambahan dari seorang Rinasvi untuk tim Onyx Esports membuat Onyx bakal lebih unggul dari gold di 8.000 di menit yang kedua. Di arah top lane, Mars gak bisa apa-apa karena dia cuma bisa 1. Blazing Duet, clear minion, Blazing Duet, clear minion. Dan harusnya kalau gue jadi Mars, gue sabar, gue ada Blazing Duet. Dari indikator ultimate-nya ada, gue Blazing Duet, baru gue pulang. Karena rugi banget. 1 wave itu sangatlah berharga, tapi ternyata Drian menuju ke arah dan damage dari Poker Trick. Masuk, botol semua damage-nya masuk, semua brosurnya diterima oleh Drian dan bahkan Drian terlena di arah mid lane sana. Di bagian atas sana udah ada Blazing Duet dan juga Battle Barrel ini ditabrak lagi dengan Unstoppable Force-nya. Ejector, connect langsung ke arah Cloud menghilang, sementara Clay kali ini menggaruk aja ke arah Jawhead-nya. Setidaknya 1 wave diamankan oleh seorang Mas. Cewek menuju ke arah belakang, terkena damage yang cukup sakit dari seorang Tor dilempar dan bahkan lelenya hampir saja almost Clay. 1 Garode. Loiter, apakah mau coba dipaksa? Cewek ini bakal dipaksa. Naiver berhasil membuat seorang cewek mundur ke arah belakang. Naiver aja juga sangat-sangat baik sekali memberikan efek imun terhadap Benedetta. Jadi garukan dari Selena tadi nggak terlalu berasa. Wah, di bagian tengah juga untuk sekarang di bagian rivernya ada sebuah colokan tapi tadi nggak kena ya. Nggak jadi menjadi pasien swapnya untuk Jawhead tadi. Betul banget, sebarang betul, tapi Baxia sudah standby di sana. Dia bakal ngebuka vision. Ada Scary Report, hujan api, balap apa hujan api dibuka. Ternyata bakal coba dipasang, ada Benedetta ke arah belakang. Maka Fredo Kitty pun gak mau untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksakan untuk mendapatkan 1 buah mid turret dari tim Genflix Iron Wolf. Mencoba dipaksa karena Turtle yang selanjutnya bakal tidak ada kontes harusnya dari tim Genflix. Benar sekali, sementara Rinasmi dan juga Botol di bagian belakang tapi masuk ke dalam rumputan ini. Ejector dan Unstoppable Force-nya akan masih berhasil dan berhasil untuk mendapatkan ke arah Harley, tapi ternyata Rinasmi bermain dengan flickernya. 1 pukulan terakhir bahkan diselamatkan Fredo Kitty mendapatkan 1. Yes, 1 stun jarak belakang dan juga Kimo juga pertukaran yang cukup adil. Walaupun 2 yang hilang, tapi mid laner dari Onyx Esports Suns harus hilang. Fredo Kitty, Ibral Jase hanya untuk mundur. Gak ada yang bisa ditabrak lagi dari para pemain tim Genflix Iron Wolf di arah top lane. Benar sekali, sayang sekali tadi ada YSS yang harus menjadi korban ya. Dimana kita bisa menyaksikan pertempuran di area Turtle tapi malah YSS yang harus menjadi korbannya. Sayang sekali untuk Onyx nggak bisa terus-terusan begini. Betul banget, suara betul. Dan di arah bottom lane Benedetta mengejar ke arah seorang Mars kembali di early game. Mungkin agak sedikit sulit, makanya juga gue bilang
ini kalau misalnya di menit 5 menit 6 Mars sudah punya DHS, dia bakal bisa solo kill seorang Benedetta. Tapi ternyata Turtle diamankan tim Onyx, Genflix Sarowolf. Onyx bakal coba untuk memaksakan keadaan. Langsung Refighter ke arah belakang, mencoba di follow up. Fredo Kitty menuju ke arah seorang Rian. Ternyata stunning akan langsung ada telur dan Gulu menuju ke arah seorang Rian, masih bisa ditahan. Naik dan bahkan ditumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, tidak ada follow up sama sekali untuk seorang Fredo Kitty. Iya, dan lihat di minimap di mana pergerakan di Sansin bisa mendapatkan ke arah mid turretnya. Ini menjadi sebuah sentral dari area pertahanan untuk Genflix Arrowwolf yang berhasil dilumpuhkan. Menit 5 udah punya DHS. Menit 5 udah punya DHS, Bener gak? Tapi kalau ini melihat turret mid yang hancur, sebenarnya ini malah jadi kerugian buat Clay-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri power spike dari Selena adalah ketika mereka memiliki mapping power. Benar. Tapi ketika mid lanernya hancur, ini bakal sulit. Lihat damage-nya udah mulai berasa dari seorang Mas. Bang, Blazing Duet masuk ke arah belakang, tapi ternyata terasa karena seorang buta flat shot. Dengan kali 3 berhasil ditumbangkan. Mas fokus ke arah turret, dihilangkan begitu saja. Sudah aku bilang, sudah bakal berasa damage-nya ke arah seorang Keyboy, bahkan sudah berasa kelitikannya. Tapi ke Boots masih kayak aduh, belum berasa nih bosku. Iya, mungkin masih untuk sekarang ya masih gelai-gelai aja seperti itu ya DJ ya. Tapi untuk ini pertempuran di bagian tengah dengan 3 orang yang sudah set up strategi, ada 2 orang tadi bersembunyi dalam rumputan, tapi sekarang udah movement lagi ke arah yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah apa lagi ya, tanda tanya lagi untuk Onyx, di mana beberapa player tersebut strategi macam apa lagi akan mereka keluarkan. Sementara untuk Silvananya Phantom sesang di belakang begitu langsung dikena swap test aja, masih bisa kabur. Keyboy memaksakan keadaan kan gak kena ternyata Imperial Justice-nya. Seorang Keyboy tapi gak bakal coba di follow up, karena kalau di follow up ini bakal menjadi bencana untuk Genflix Arrowwolf. Tadi ceweknya bagus banget. Dia bakal cover ke arah seorang Sans karena dia tahu bakal diharas, dan dia terkena satu buah lele. Langsung di fighter damage terlalu besar. First damage dari Clay, dan bahkan harus tumbang seorang cewek di arah top lane, membuat kali ini tim Genflix bebas untuk mendapatkan 1 buah turret di arah top lane. Harusnya kalau ada minion yang berhasil di-cutting oleh tim Genflix Arrowwolf. Ini bagus banget sih. Tadi ada Abyssal Row juga yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada pergerakan api untuk sekarang. Turtle-nya udah mulai dicolek. Udah ada Mountain Shocker juga terlihat. Bagaimana posisi dari Genflix Arrowwolf. Ditabrak kena atap platformnya, agak kena ke arah siapapun. Federal Strike telah dikeluarkan. Fredo terkena seperempat darah. Boots bakal membuka vision di keberadaan para pemain dari tim Genflix. Di mana keberadaan langsung ke arah seorang botol. Fokus, objective damage. Dibuka Tortoise-nya. Langsung ke arah belakang. Tapi gak ada follow up. Brian sudah standby di arah rumput. Federal Strike bakal mengincar ke arah belakang sepertinya. Dari Genflix harus berhati-hati. Harus ada yang ngebuka Boots. Karena kalau nggak Mars di 1 kali combo ini hilang. Ini Bulls dan juga Keyboy benar-benar ngedorong dan juga ngezoning out player dari Genflix Arrowwolf, di mana sekarang kita lihat aja ban dalamnya masih muter-muter, nabrakan atau digetok kayak dengan pedang sebesar itu. Bahkan retribution diamankan oleh seorang botol. Dan bakal saja mundur ke arah belakang. Satu player sudah hilang. Rinasmi jangan bertahan, cewek dan juga ceweknya ditumbangkan. 2 player hilang dengan Turtle. Kerugian luar biasa. Rian masih ada Purify. 1 yang terakhir, Keyboy bakal coba untuk menyelamatkan di arah mid lane. Di cover dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, Keyboy langsung mendekatin ke arah Parsianya. Ini mungkin ada prediction pergerakan dari apa ya? Dari Harley ataupun tadi udah ada Cloud yang tepat di depan, bisa aja Battle Mirror Image masuk memberikan sedikit damage, terkena lah ke arah Parsianya. Ini lumayan bahaya untuk Onyx Esports. Kalau misalnya kalian sadar, Marsnya agak cukup bebas. Bebas banget. Mars agak cukup bebas. Golden Staff di menit yang ke-8. Cukup farming yang cepat dari seorang Mars. Bahkan Purify-nya udah nggak ada. Marsnya bakal bisa masuk ke arah belakang. Dilempar Keyboy, dia nggak bakal kena karena Purify yang dia miliki. Dan Drian bakal easy kill banget oleh seorang Mars. Udah dijamin. Kalau dia ngebuka Federal Strike, dia diam di sana. Lagi gini-gini nih, humba-le. Itu bakal langsung dihabisin sama Mars kalau misalnya bakal coba di team fight. Lihat, Blazing Duet belum dikeluarkan. Blazing langsung menghilangkan seorang cewek. Dilempar ke arah belakang, tapi langsung ada Space Escape-nya. Belum ada 1 buah Blazing Duet, Mars masih berada di arah belakang. Poke damage karena seorang Keyboy. Dinasti memaksakan ada ke-Prep Factor, satu gila tanpa partisipasi. Tapi ejector yang baik dari Keyboy menukarkan Mars dan juga botol di arah bottom lane. Pertukaran yang adil-adil enggak kali ini? Adil-adil enggak. Mungkin kalau dari kuantitas nih ada perbandingan antara 3 dan 2. Benar, tapi untuk dari kualitas ada 2 core utama dari Genflix Arrowwolf yang hilang nih, Pak. Makanya aku bilang adil-adil enggak. Adil-adil. Dan CW memiliki gold dengan 6.400, cukup tinggi. Dengan Rinasmi 6.200, 6.300 untuk Sans. Bahkan untuk Mars sendiri cukup tertinggal jauh. Hitungan dari gold lane-nya. Karena Mars tadi benar-benar di pressure sama cewek. Benar. Dan cewek berhasil membuat dia berada di goal tertinggi, Profesor. Ya, dan entah kenapa dengan melihat Benedetta dari cewek kayak gini, dia yang max space sekarang. Dia yang bakal split push, dia bakal head to head masih sama Mars, cuma perbedaannya adalah dia nggak bisa kayak early game lagi.
Poking-pokingnya udah harus dikurangin. Iya, karena dari tadi juga udah ada beberapa ganking dari Gameplay Aerolf yang emang nge-counter ke arah Benedetta-nya loh. Ada satu lagi sih, dia nggak boleh yang menjaga di depan, dia bolehnya flank dari belakang. Karena dia bakal langsung menusuk ke arah backline dari Genflix. Oke. Di situ entah ada Clay pastinya, atau enggak di situ ada seorang Mars. Karena kalau misalnya dia dari depan terus, semua damage masuk ke dia. Kalau berhasil di-immune dan berhasil dihindari, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau misalnya ceweknya terpick off, daya dobrak dari Onyx Esports, daya powernya untuk team fight itu berkurang. Cuman balik lagi nih bagaimana nantinya pergerakan ataupun movement dari Kiboy dan juga Boots untuk bisa nge-open map jauh lebih luas lagi, bisa membuat sebuah momen yang jauh lebih bagus lagi agar nantinya ada damage-damage yang bisa diantarkan oleh 3 player lainnya. Oke, Molten Shocker dibuka kali ini. Para pemain dari tim Genflix Aerolf sudah terlihat. Satu di arah bottom lane dan bahkan udah set up dari tim Onyx Esports. Apakah mereka bakal coba untuk memaksakan Lord ketika 5 versus 5? Ini nggak bagus banget. Kalau mereka bakal coba culik satu orang dulu, Clay, Battle, atau siapapun itu bakal menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx Esports. Wah, ini udah masuk ke menit 11, poin kill sama dari sisi network juga bisa dibilang hampir sama, hanya berbanding sekitar 200 gol aja Iya, loh. dos perak di menit yang ke-11 itu nggak berasa banget harusnya. Beda Wah. sama di early. Oke, Waduh. dipok begitu saja biar Bapak Lordnya lewat. Biar tahu juga dari Genflix Di-tag, di tengah. nge-detect. Iya, Iya. nggak di-tag di tengahnya ada orang apa enggak. Iya, terlebih trapnya kan belum dipasang dan baru mungkin akan dipasang. Sementara kalau misalkan melihat dari winning conditionnya Genflix Aerolf, mereka hanya cukup untuk menangkap ke arah Drian. Karena Driannya ini kan yang benar-benar memiliki burst damage tertinggi. Oke, Kiboy juga udah punya Athena Shield kali ini. Dan langsung Oke, coba lempar ke arah belakang, botolnya benar-benar dipaksakan Kiboy. Sedangkan dari seorang Mars masih terlalu jauh. Memilih ke arah belakang, final ball menunjukkan seorang Clay terkena damage cukup besar. Mars bakal coba membantu pergerakan. Belum ada satu mob blazing duel. Blazing duel ke arah belakang, Drian terkena damage banyak cukup banget seperti yang sudah aku bilang. Langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sudah gue bilang shot didapatkan oleh seorang Mars. Tapi kali ini jangkauannya masih ada. Bush-nya. Bakal coba dikejar oleh seorang Bus. Satu buah mirror damage selalu dikeluarkan. Kayaknya bakal satu Art of Thievery. Art of Thievery dan balik. Satu arah of Thievery dan pasti. dia balik. Masih mencari dan juga tetap mempertahankan bagaimana stacknya dan sekarang, wah pinter banget. Menghilang sudah tapi mereka mau nggak mau kayaknya harus merelakan bagaimana Lord yang pertama ini ataupun ya Lord ini akan menjadi daya dobrak untuk Onyx Esports. Udah gua bilang kan, Kiboy itu gak jago buat ngebuat momen. Dia tahu di depannya ada orang, dia bakal coba cek langsung gambling Israel. Bagus banget Harley-nya yang langsung Pedang di-ejector tajam, tadi Pak. Pak. Pedang tajam. Agresif bro, seperti Pedang yang Profesor tajam. bilang. Dan gue juga udah bilang kan, Driannya bakal easy kill banget. Dan bener, easy kill banget sama Mars. Dan Mars gak peduli apapun yang terjadi, dia tahu dia nggak bisa dapetin semua, Oke. tapi dia bisa dapetin supportnya. Dan bahkan dapetin shutdown, dapat gajian dari seorang Mars. Tapi ini harus hati-hati juga sih sama teman-teman Genflix Aerolf karena high ground mereka mungkin bisa dipok dengan Fedra Ice Strike Yep. dari Holy Crystal. Tapi Kiboy bakal coba ditangkap karena terlalu Molten nakal Shocker. menuju karena belakang Marsnya yang tertangkap pada Fredo di Bush-nya. sana. Gak ada yang mencoba untuk Satu mengcover lagi. Selena. Nggak ada satupun satu lele yang kena terhadap seorang Bus. Botol Blazing bakal Duel. coba dikejar. Bakal Bang. terlompat di arah mid lane. Satu Dan terakhir. cover 4. Win of Win of Danger. Danger. Dan bahkan double kill. Ini bisa menjadi Double kill. bencana karena Onyx Esports mendapatkan Lord. Rinasmi. Inhibitornya sudah hilang. masuk. Rinasmi jadi tolong dan Busnya terlalu offside. Boots-nya terlalu bernafsu untuk bisa membantu ke arah Sans, bisa mendapatkan Rinasmi, tapi ternyata malah dialah yang harus menghilang tepat di arah inhibitor tarik ini tapi Fedra Ice-nya sakit banget. 2 hit seperti itu apa-apaan buset. Lihat Rinasmi Breakfighter saya memaksakan keadaan tapi ternyata damage dari seorang terlalu sakit. Pan Asmara berhasil menghujam jantung dan dapetin 1 point kill. Final blow untuk Final Clary blow. dengan cukup cepat. Jarak bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Nggak ada Mas, 7 detik lagi. Dan 3 turret Rapi. inhibitor dari tim Genflix hilang. Ompong seompong-ompongnya dari tim Genflix Aerolf. Ompong sudah harus melakukan reboisasi lagi ya, penanaman ulang lagi. Oh tertariknya mungkin nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi untuk sekarang, inilah area pertahanan yang hanya dimiliki oleh Genflix Aerolf. Hanya ada best turret lah. Wah, ini Mountain Shocker pun dikeluarkan terlihat sudah seluruh player dari Genflix Aerolf ada di pekarangan rumahnya. Nggak ada yang keluar dari pagernya untuk masuk ke dalam area bushnya. Ini si Genflix harus coba untuk ganking balik sih, Be. Kalau menurut gua ya. Enggak. Susah-susah. Mappingnya Selena ini bakal ketutup banget. Dan satu-satunya cara Genflix Aerolf untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah mereka yang harus benar-benar full defense sampai mereka mendapatkan trade kill yang seimbang. Atau bahkan lebih dari seimbang. Oke, gua kira kalau gua sih kayak berada di bus,
gue bakal coba ini kan karena dari tim Onyx mereka tuh ada beberapa player-player yang suka ngebuka map apalagi nge-pick off cewek. Itu bakal enak banget. Karena Tapi itu gameplay wasting. mereka. Iya. Karena itu gameplay mereka. Iya gameplay mereka tapi Clay terlalu offside berada guys depan. Mana Blood sekarang belakang dia kan pertandingan cukup banyak Clay setelah dikeluarkan. Udah mulai pasar dari Clay-nya. Botol musuh perempat terakhir. Bakal saling belakang dalam malam dari Rinat. Tidak kemudian fighternya. What a play. Flicker ke arah belakang, Tiwaga hilang, sudah hilang menuju ke 4 Rinati seorang diri di depan sana, menahan 4 player dari tim Onyx Esports, bakal dilempar, what a play from Keyboy, oh my god, ini bencana untuk gameplay Tyro Wolf. Benar sekali, final belum dikeluarkan tapi ternyata best turretnya sakit banget Federal Strike. Ya ampun, itu kepala Vertigo Migraine sudah dipastikan. Wipe out, Onyx Esports take the game 1. Congratulations Onyx Esports game 1 untuk mereka. Oh. Wah.